yang cukup mencengangkan publik, yaitu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya satu-satu. Mungkin bisa dimulai dari Pak, silakan. Saya Axel Gerabu. Saya Yohana Malva. Saya Bu Praing. Saya Pemilihan. Saya Stefan Nokteran Kankan. Dan saya Christine sebagai hostnya. Kalau begitu nih, sebelum kita mulai masuk ke dalam inti pembahasannya ya, kita mungkin harus tahu dulu apa itu pemakzulan. Mungkin ada yang bisa dijelaskan definisi pemakzulan itu seperti apa? Dari Paulus. Baik, ya. Pemakzulan ini akhir-akhir ini sering kita dengar ya. Sebelum ini juga dia sempat sempat booming di masanya Jokowi. Sekarang baru di booming lagi kembali terkait Wapres. Jadi pemakzulan dalam konstitusi kita tidak ditulis secara eksplisit atau secara gamblang terkait pemakzulan ini. Tapi dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir itu dituliskan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR melalui usul DPR. Jadi pemakzulan di sini memiliki arti dengan dalam pasal itu yang sama dengan kata diberhentikan. Kalau menurut Prof. Jim Yassin, mantan ketua MK, dia mengatakan bahwa pemakzulan itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari jabatan. Kalau bahasa Inggrisnya dalam konstitusi negara-negara barat itu ditulisnya dengan impeachment. Ya. Oke, itu merupakan definisinya. Apakah di Indonesia sendiri, apakah pernah terjadi pemakzulan tersebut? Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu pernah terjadi pemakzulan ini. Salah satu contohnya itu kita bisa ambil dari mantan presiden kita, Gus Dur. Dia pernah dimaksudkan dengan penyertaan kontrafeksinya itu untuk membubarkan DPR dan juga dengan dugaan penyalahgunaan dana bulog. Kalau kita lihat di internet, banyak media-media yang sudah menulis tentang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka ini. Gitu. Salah satu contohnya itu ada dari Republik Merdeka, lalu ada dari BBC, lalu ada dari Tempo juga nih. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu asal mula ataupun penyebab dari tiba-tiba kok bisa nih Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini diinginkan untuk diturunkan begitu atau dimaksulkan. Mungkin bisa dijelaskan? Jadi permulaan kontroversial dari pemakzulan Gibran Rakabuming itu ini dia dimulai dari adanya putusan MK atas perubahan syarat untuk pencalonan capres dan cawapres, yang dimana syarat awalnya itu harus berusia 40 tahun atau lebih. Itu diubah menjadi harus berusia 40 tahun atau sudah sedang menjabat di negara, begitu. Dan di sini putusan MK ini kontroversial karena itu sangat menguntungkan Gibran, yang mana pada tahun itu dia masih berumur 36 tahun dan belum memenuhi syarat, seharusnya belum memenuhi syarat untuk menjadi cawapres. Menurut teman-teman sekalian, apakah Wakil Presiden kita saat ini itu memang layak untuk dimaksudkan atau tidak? Begitu. Seorang presiden yang dapat dimaksudkan sebenarnya tergantung dengan apa yang diperbuatnya, dan dalam hal ini pastinya ada peraturan yang mengatur akan itu, dan peraturan yang diatur itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 7A. Nah, di situ terkait dengan syarat-syarat seorang presiden ataupun wakil presiden dapat dimaksulkan dari jabatannya. Nah, hal-hal atau syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, seorang wakil presiden dan presiden dalam masa jabatannya terdapat perbuatan yang mencela, misalnya adanya tindakan korupsi, pembunuhan, dan juga tindakan-tindakan lainnya, dan tindak pidana. Dan juga yang kedua,
Jika memang terdapat perbuatan tersebut, berarti harus dibuktikan secara hukum oleh pengadilan agar hal tersebut dikatakan sah, pernah terjadi dan dilakukan oleh presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat sekarang. Jika tidak, maka hal tersebut hanya argumen dan isu belaka saja. Berarti tidak sah dong untuk kita buka hal ini dalam pemaksulan. Ya, itu menurut saya. Untuk menjadi capres atau cawapres itu dia ada syarat-syaratnya. Tadi dikatakan minimal 40 tahun. Namun Gibran ini masih 36 tahun. Begitu. Lalu bagaimana? Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci lagi. Nah, bila kita kaitkan syarat-syarat dengan permasalahan yang terjadi dalam negara kita, kita bisa melihat bahwa dalam aturan tersebut sudah dijelaskan bahwa hal itu terjadi pada saat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden itu berjalan. Sedangkan kasus perubahan undang-undang pada Mahkamah Konstitusi itu sudah ada sebelum terjadinya pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi ini terjadi di luar dari masa jabatannya mereka. Sehingga itu menurut saya tidak dapat dikatakan sebagai pemaksulan, karena dalam masa jabatan Prabowo dan Gibran sekarang ini, terkhususnya Gibran, tidak ada perbuatan dia yang mencela seperti korupsi dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya tidak fair bila dia terkena pemaksulan tersebut. Jadi menurut teman Mifa, dia tidak layak untuk dimaksudkan. Ya. Karena putusan MK ini terjadi sebelum dia menjabat. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada putusan MK, dia tidak mungkin menjabat. Di mana putusan MK ini kontroversial karena ini bukan putusan biasa, yang dimana ketua MK yang memutuskan putusan ini itu tidak lain adalah paman dari Gibran sendiri. Di sini bisa ditangkap bahwa di sini ada kepentingan pribadi dalam berpolitik, dan ini menyalahi yang namanya bertata negara yang sehat. Ya, memang kalau kita lihat isu ini dari pra pemilu dan pasca pemilu, hal-hal ini yang terus diangkat terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dari Jokowi pada masa itu, intervensi pada MK karena di dalam MK ada paman dari Gibran. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya basi. Artinya MK itu kan bertugas, fungsi dari MK adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan kalau kita lihat pada undang-undang dasar pasal 6A itu terkait syarat presiden dan wakil presiden, itu memang tidak tertulis terkait usia, tetapi dalam undang-undang pemilu menuliskan syarat usia, sehingga dalam pengujian undang-undang pemilu di MK itu fair memang saja. MK memutuskan bahwa perubahan usia itu memang tidak kontradiksi dengan undang-undang dasar pasal 6A. Kalau kita lihat di sini kan lebih ke asumsi masyarakat. Kalau semua orang mau berasumsi, semua orang bisa berasumsi. Tapi kan apakah asumsi satu orang, dua orang langsung memiliki kekuatan hukum? Tidak kan, semuanya ada mekanisme. Di mana pemaksulan itu ada mekanismenya. Di mana memang harus melalui pengadilan, yaitu MK, harus ada putusan yudisial baru bisa naik ke forum politik, di mana masyarakat tidak bisa berasumsi karena harus menunggu ada pelaksanaan perkara di MK dan ada putusan bahwa menurut MK itu final, putusannya mengikat dan final terkait memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh Gibran tersebut baru bisa dimaksudkan. Kalau semua orang mau dimaksudkan, kan ini negara hukum, semua penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum atau undang-undang yang berjalan, sehingga kemauan orang tidak bisa semuanya dapat diambil untuk menjalankan lembaga negara. Karena demokrasi, memang negara ini bentuknya demokrasi, tapi demokrasi dalam hukum tata negara itu merupakan corak pemerintah
Sedangkan yang menjadi dasar dari negara itu adalah negara hukum. Baik, jadi saya akan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh saudara Umbu tadi. Kita berbicara tentang pemilu yang telah dilaksanakan. Nah, bila kita lihat pemilu yang sudah berjalan ini dan mereka dilantik Prabowo dan Gibran itu berdasarkan suara terbanyak dan berdasarkan musyawarah yang ada di negara kita ini. Jadi otomatis itu merupakan keputusan bersama bahwa mereka berdua layak menjadi presiden dan wakil presiden. Dan bila lolos sampai pelantikan, berarti sudah ada mekanisme dan prosedur-prosedur yang mereka jalankan sehingga dikatakan layak. Benar dikatakan bahwa jika hanya 1 dan 2 oknum saja yang berbicara bahwa ada pelanggaran atau kode etik yang dilanggar, tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang pun berpendapat hal yang sama. Bahkan suara terbanyak pun yang harus didengar karena berdasarkan pemilihan mereka menang. Untuk itu menurut saya tidak ada alasan yang kuat untuk seorang Gibran dilengsarkan dari jabatannya. Jadi tadi menurut saudara Rifa itu dia belum layak untuk dilengsarkan dan dia memang layak untuk naik karena dia dipilih berdasarkan suara rakyat. Jadi begini, di sini tidak membahas soal suara rakyat ya, bukan soal layak atau tidak layak menjadi presiden atau pilpres. Di sini apakah Anda naik itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku atau tidak? Memang betul peraturan perundang-undangannya lah berlaku kan? Ya. Tapi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu banyak kontroversi yang terjadi. Karena itu sangat itu suatu kesalahan yang besar sekali Ya. yang dianggap tidak fair dalam berpolitik. Ya, dalam kontroversial pembuatan undang-undang tersebut sudah ada penjelasan dari Mahkamah Konstitusi bahwa isu tersebut tidak benar, tidak ada mungkin intervensi dari Presiden ke-7 pada saat itu tidak ada, tidak terbukti secara hukum. Nah, sedangkan bila kita mau mengusut kasus ini, pastinya harus ada bukti secara resmi dari pengadilan atau dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa benar hal ini terjadi dan ada pelanggaran yang terjadi sehingga dia patut untuk dilengsarkan dari jabatannya. Memang tidak terbukti untuk Gibran ya. Tapi untuk pamannya itu dia terbukti melanggar kode etik. Dan dia ingin diturunkan dari ketua MK. Dan posisinya sebagai ketua MK di situ. Pelanggaran. Ya, memang ketika dilihat, memang paman, ya, di sini kita sebut paman Gibran, tapi dalam bernegara dia adalah ketua MK ya. Ya, artinya dia memang terbukti melanggar kode etik. Tapi kita lihat kembali, apakah pelanggaran kode etik itu sama dengan pelanggaran hukum? Tidak kan? Pelanggaran kode etik itu bukan sebuah pelanggaran hukum. Sehingga putusan yang diciptakan itu juga bukan dari pamannya saja atau ketua MK saja, karena itu keputusannya diambil oleh majelis MK, sehingga putusannya itu tetap bersifat final dan mengikat, kecuali dapat dibatalkan, kecuali memang terbukti ada pelanggaran hukum di dalamnya, artinya batal demi hukum. Tetapi dalam hal ini tidak terbukti bahwa dia melakukan pelanggaran hukum, walaupun hanya pelanggaran kode etik. Kalau dalam pelanggaran kode etik itu tidak memiliki memiliki power untuk membatalkan sebuah putusan MK. Dari tadi kita sudah mendengar mulai dari sejarah, asal mula hingga putusan MK. Nah, di tahun 2025 ini mekanisme untuk seorang wapres bisa dimaksulkan itu bagaimana? Dan apakah memungkinkan dengan kondisi politik saat ini? Keputusan MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden itu sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 anggota MPR itu sendiri. Untuk saat ini mungkin seperti itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Kami pamit undur diri. Terima kasih.